Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Anggoro Trikasnadi, yang kedua Sapira Rahma, yang ketiga Irma Karnia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Profesor Via. Ini adalah penjelasan sejarah dari Profesor Via. Via termasuk perusahaan yang tergabung ke dalam Formosa Plastic Group. Pendiri Sir Wong. Via sering disebut perusahaan semikonduktor, bersifat fabless, karena mereka hanya melakukan penelitian dan perancangan, sedangkan proses fabrikasinya sendiri diserahkan ke pihak lain. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari prosesor Via itu sendiri. Yang pertama, menjalankan pemrosesan informasi pada komputer. Yang kedua, mengintegrasikan keseluruhan komponen internal komputer agar dapat saling bekerja sama. Yang ketiga, mencegah terjadinya overlapping tugas pada tiap-tiap komponen komputer. 4. Menjaga performa dari sebuah komputer. 5. Mengolah perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan. Prosesor Via menjalankan sekumpulan instruksi mesin yang memberitahu prosesor apa saja yang harus dilakukan. Berdasarkan instruksi itu, prosesor sendiri melakukan 3 hal dasar, diantaranya menggunakan aritmetik logik unik, yaitu untuk melakukan operasi matematis seperti pengurangan, penambahan, perkalian, dan pembagian. Mikroprosesor modern mengandung floating point unit yang dapat melakukan operasi-operasi yang sangat kompleks pada angka yang cukup besar, lalu memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi yang lainnya, mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain sesuai keputusan tersebut. Kelebihan CPU. 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input-output. 2. Mampu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama untuk diproses. Yang keempat, mengirimkan instruksi ke ALU jika ada perhitungan aritmatika. Kelima, mengawasi kerja dari ALU. 6. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Kekurangan CPU. 1. Perangkat ini melekat pada motherboard, jadi jika ada kerusakan dari salah satunya, maka kita harus mengganti keduanya. 2. Kinerjanya tidak bisa sehebat PC desktop karena tidak bisa di-upgrade. 3. Tidak adanya fitur multicore. 4. Tidak cocok untuk digunakan bermain game dan editing. Via terkenal karena chipset motherboard Core Logic. Produk Via termasuk pengontrol audio, pengontrol jaringan, koneksivitas, CPU, berdaya rendah, dan bahkan chipset CD dan DVD writer. Beberapa prosesor Via kali 86 atau bisa disebut juga 86 bit juga mengandung alternate instruction set
yang tidak berdokumen. VIA C3 adalah keluarga unit pemrosesan pusat x86 untuk komputer pribadi yang dirancang oleh Centaur Technology dan dijual oleh VIA Technologies. Core CPU yang berbeda dibangun mengikuti metodologi desain teknologi Centaur. VIA Core Fusion adalah jajaran prosesor x86 daya rendah yang diproduksi oleh VIA mulai tahun 2003. Core Fusion mengintegrasikan Northbright, unit pemrosesan grafis dan antarmuka filling. VIA PV530 adalah prosesor yang dirancang untuk menawarkan komputasi yang menarik. VIA Nano adalah CPU 64-bit untuk komputer pribadi. VIA Nano dirilis oleh VIA Technologies pada 2008 setelah 5 tahun pengembangan oleh divisi CPU-nya Centaur Technology. VIA Eden adalah nama varian dari prosesor C3 atau C7 X8 VIA yang dirancang untuk digunakan pada perangkat yang disematkan. Mereka memiliki ukuran paket yang lebih kecil, konsumsi daya yang lebih rendah, dan kinerja komputasi yang sedikit lebih rendah daripada setara C mereka. Karena penurunan clock rate, mereka sering digunakan di motherboard APA Mini ITX, Nano ITX, dan Pico ITX. Selain decoding instruction x86, prosesor memiliki alternate instruction set kedua. VIA C7 adalah unit pemrosesan pusat X8 yang dirancang oleh Centaur Technology dan dijual oleh VIA Technologies. Prosesor VIA Nano X2 adalah yang pertama benar-benar dioptimalkan. Prosesor daya rendah 2 core. Terima kasih, sekian dari kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum.